1 juta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi MC membukanya dengan pantun, maka itu saya juga membukanya dengan pantun. Ke pasar pagi membeli opak. Ulangi. Ke pasar pagi membeli opak. Membeli opak di warungnya Pak Desugi. Jamaah Masjid Ismail, jawab salamnya kurang kompak. Yuk kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Biasanya ini anak-anak TPA ancen ngoten niku Bu, Pak. Lebih telat 1-2 detik ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, disyukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat kekuatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat akal sehat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat hidayah, nikmat inayah, dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga panjenengan semua, emak-emak yang cantik-cantik, pokoknya cantik semua, pakai masker boleh. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng dengan mudahnya melangkahkan kaki menuju ke masjid kita tercinta ini, Masjid Ismail. Satu langkah menuju ke masjid ini, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan satu langkah lagi menuju ke masjid ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah angkat derajat kita dan senantiasa Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng, adik-adik semua sehat? Emak-emak yang di belakang dengar suara saya? Dengar, semua sehat, Mak? Alhamdulillah. Ngapunten nggih, kula ngagem basa Indonesia mawon. Amargi kula mboten saged basa Jawi. Saestu kula mboten saged basa Jawi. Karena kula niku lahir dan dibesarkan di tanah Makassar, di tanah Sulawesi. Ya, jadi ngapunten kalau ada kalimat-kalimat saya atau ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan di hati jenengan, tolong dimaafkan nggih. Nggih, sebelum Idul Fitri kita saling memaafkan. Jamaah Masjid Ismail rahimakumullah, sebuah kesempatan yang sangat berbahagia sekali kami bisa hadir pada malam hari ini untuk senantiasa berbagi ilmu, belajar juga di sini untuk senantiasa bagaimana kita ke depannya istiqomah tidak hanya di bulan suci Ramadan ini, tapi di bulan-bulan lainnya. Mari bersama-sama kita belajar untuk mengistiqomahkan diri kita. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Yang kedua kalinya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan pemikiran kita, dengan menggunakan kekuatan tenaga kita dan menggunakan fulus kita atau uang kita untuk bagaimana bisa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Mas, saya sudah
bersyukur. Pak Takmir, saya sudah bersyukur, tapi dia tidak menggunakan pemikirannya, dia tidak menggunakan kekuatan tenaganya, dan dia tidak menggunakan hartanya untuk berada di jalan Allah, maka dia tidak termasuk ke dalam orang bersyukur. Di Quran telah dijelaskan tentang bab syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apa? La in syakartum, apabila dia bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi apabila dia kufur nikmat Allah, maka kata Allah apa? Azabku sangat pedih. Semoga kita semua ada di sini, emak-emak, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak sekalian, senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur itu dalam hal sekecil apapun. Bagaimana mensyukuri nikmat yang besar yang Allah berikan, kalau nikmat yang kecil saja kita tidak bisa syukuri. Maka dari itu marilah bersama-sama kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah Masjid Ismail rahimakumullah, berbicara tentang Ramadan identik niku dengan menahan lapar dan haus. Betul? Berbicara tentang Ramadan identik dengan tidak makan dan tidak minum. Betul? Tapi apakah kita diperintahkan berpuasa itu hanya untuk menahan lapar dan haus saja? Tidak, tentunya tidak. Ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian yang terdahulu, agar kalian bertakwa. Sekarang kulo tanya ke panjenengan semua, takwa niku nopo definisinya? Wah, ayo. Ustadz ket mau suaranya dur-dur terus. Nopo niku Pak Bu terkait takwa? Setiap sholat Jumat pasti khotib selalu berbicara atau selalu memaparkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa definisi takwa? Apakah secara lisan saja? Iya, saya sudah bertakwa, saya sudah sholat. Saya bertakwa, saya sudah sholat tarawih, saya sudah takwa, saya sudah baca Al-Quran. Tapi definisi dari takwa niku secara umum adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Cek di dalam Ramadan kali ini, di tahun ini, apakah Ramadan kita ini sudah menjadikan diri kita ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah perintahkan? Ataukah malah Ramadan tahun ini malah menjadikan kita menjadi umat muslim yang biasa-biasa saja? Ya sudahlah saya berpuasa, ya sudahlah saya sholat tarawih, tapi tidak tahu atau makna dari berpuasa tersebut apa. Sangat rugi jamaah sekalian apabila ketika kita masuk di bulan suci Ramadan ini tapi kita tidak tahu apa sih pahala yang didapatkan di bulan suci Ramadan ini dan apa sih faidah-faidah, kaidah-kaidah yang didapatkan di Ramadan ini. Sungguh merugi jamaah. Maka dari itu jamaah sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa niku di Quran telah dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Oke. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, saya punya tetangga, dia anak 3, istrinya 1 Pak. Iya, ini saya cerita Pak.
Anak 3, istri 1, Bu. Di waktu hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, hari-hari terbaik, dia mau berangkat sholat Jumat. Tapi begitu dia buka dompetnya, ternyata di dompetnya hanya ada 10.000, Bu. Pak. Terus dia berpikir seperti ini, kalau 10.000 ini saya taruh di kotak infak, maka anak istri saya tidak akan bisa saya kasih makan, atau tidak bisa beli cemilan, atau tidak bisa beli lauk, atau tidak bisa beli sayuran. Tapi atas ketakwaan dirinya, atas dia beriman percaya sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika dia menginfakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti. Bismillahirrahmanirrahim, dia masukkan ke kotak infak tersebut. Dia profesinya seorang penjual online, pisau, pedang dan segala macamnya. Dan dia pulang, Bu, Pak, pulang dari sholat Jumat tersebut, Masya Allah, tabarakallah, Allah turunkan langsung keajaiban. Dia mendapatkan orderan 1 juta rupiah. Langsung Allah kontan, Allah langsung Allah hadirkan doa tersebut. Pak, Bu, doa niku ada berbagai macam versi untuk dikabulkan. Dan jenengan harus percaya ketika jenengan berdoa pasti dikabulkan. Harus dicamkan dalam diri. Yang pertama, doa itu dikabulkan langsung ketika di dunia. Ketika kita minta doa, kita minta apapun segala macam, Allah langsung hadirkan. Yang kedua, bentuk pengkabulan doa, yang kedua adalah Allah ganti dengan hal yang lain yang itu bisa membuat kebaikan dalam diri kita. Yang selanjutnya, doa kita dikabulkan, itu bisa ditunda terlebih dahulu setelah kita pantas untuk menerimanya. Dan yang terakhir, doa itu akan dikabulkan jika tidak di dunia, maka nanti akan dikabulkan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya sedikit berbagi ilmu atau sedikit sharing-sharing tentang barometer atau tolak ukur sebuah keberhasilan di bulan suci Ramadan. Tolak ukur pertama, Pak, Bu, Mak, sebagai umat muslim ketika mendapatkan bulan suci Ramadan, ya, keberhasilan yang pertama, coba cek bagaimana hubungan kita dengan masjid. Kita lihat fenomena-fenomena saat ini di bulan suci Ramadan, hari pertama, Masya Allah, tabarakallah, dimanapun pasti ramai. 10 hari pertama ramai, 10 hari kedua sudah mulai ada kemajuan soft. Napa niku kemajuan soft? Berarti semakin kosong. Dan 10 hari terakhir bisa jadi ada yang rame lagi karena apa? Mau mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kadang 10 hari terakhir niku, Pak, emak-emak niku kadang sok riwah nggih. Pak, urung tumbas gamis. Nggih. Sibuk dengan memikirkan hal-hal yang tidak semestinya harus difikirkan. Boleh memikirkan gamis, boleh, tapi jangan lupa dengan sholat tarawihnya. Bangsane sholat isya malam moro ning Sido Agung. Aku sholat tarawih di akhir aja lah, nggak apa-apa. Isya di akhir aja. Aku tak moro ning Sido Agung sih golek kelambi. Ayah mau beli koko yang mana? Alah, ngenteng-ngenteke duit wae. Padahal 10 hari terakhir niku adalah sebuah hari-hari yang dimana di situ akan dilipat gandakan, akan ada malam yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwasanya ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah bukan ibadah lari cepat, bukan ibadah sprint, bukan ibadah siapa yang cepat dia yang menang, tidak. Tapi ibadah bulan Ramadan ini adalah ibadah maraton. Apa itu ibadah maraton? Siapa yang bertahan itu yang menang. Kita lihat kalau lomba lari maraton 10 kilo, 20 kilo. Bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang ganteng, bukan siapa yang soleh, bukan siapa yang kuat bacaannya, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhirnya. Semoga jamaah semua yang ada di sini senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan nanti kita di Idul Fitri dan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, berbicara, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang masjid, ya.
Berbicara tentang masjid niku adalah berbicara tentang rumah Allah. Di Quran surat At-Taubah ayat 18 dijelaskan bahwasanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang cek dalam diri kita, yang kita mengaku beriman kepada Allah, apakah kita sudah memakmurkan masjid? Mas, saya nggak punya tenaga untuk memakmurkan masjid. Mana hartamu? Mana pemikiranmu untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid ini? Mas, saya nggak punya dana untuk bagaimana bisa membantu pembangunan. Mana pemikiranmu? Mana ide-idemu dan mana tenagamu? Ustadz, saya nggak bisa semuanya. Rasa urip sisan. Hidup segan, mati pun tak mau. Kita kalau ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Dan masjid itu di Quran surah Al-Isra telah dijelaskan bahwasanya barokna haulah, memberkahi sekelilingnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, mari jadikan Masjid Ismail ini masjid yang memberkahi lingkungan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, sekali lagi dari saya, bahwasanya perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki. Sekali lagi, ini mumpung di shooting, biar nanti bisa dibikin quotes, ya. Baleni. Bapak Ibu, perjalanan ke masjid niku bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, tapi kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Tapi sebaliknya, ketika masjidnya dekat, tapi hatinya jauh dari masjid, tak akan pernah sampai. Cek diri kita, apakah kita sudah terpaut hatinya dengan masjid, ataukah masih jauh. Maka dari itu momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa sekali untuk bagaimana melatih diri kita untuk cinta terhadap masjid. Dan ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Coba kita cek soft terdepan siapa? Kalau bukan sepuh apa mentang-mentang mau nganu. Ya mau nganu, mau umroh, mau haji, makanya taat ibadahnya. Ya. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Dan ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru ke masjid. Serius, kita, Pak, Bu, saya itu Pak, kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan kaki kita sendiri. Yang kedua, dengan menggunakan keranda kita sudah digotong orang untuk disolatkan di masjid. Sekarang saya tanya, jenengan mau berangkat ke masjid secara pakai kaki sendiri atau digotong sama orang? Serius? Mau berangkat sendiri apa digotong orang? Padahal enak digotong orang kan nggak capek. Kaki sendiri. Manfaatkan kaki yang sudah diberikan sama Allah, manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bisa beramal soleh di jalan Allah. Itu masjid barometernya. Yang kedua, cek hubungan kita dengan keluarga. Terkadang Pak, Bu, Mak, Mbak, Mas, terkadang kita dengan orang lain itu Masya Allah lembut sekali pembicaraannya. Nggih, nyun sewu. Matur nuwun, boten saged. Tapi kalau pulang ke rumah sama bojone, woi, neng di. Lanang turu wae. Terkadang sadar tidak sadar kalimat-kalimat kita, ucapan-ucapan kita itu kasar terhadap keluarga kita sendiri. Nah, ini sebuah permasalahan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, cek ya, barometer kita, kesuksesan kita dalam Ramadan adalah yang pertama bagaimana hubungan kita dengan masjid, yang kedua hubungan kita dengan keluarga, dan yang terakhir adalah hubungan kita dengan masyarakat. Saya pernah mendapatkan sebuah fenomena bahwasanya ada orang yang seperti ini. You
kayak bar tumbas kipas angin yo. Satu ini jawab, oh doble, siapa nih? Enggak, ini contoh ya. Yang satunya jawab, halah paling mau 1,50. Orang lain yang beli kipas angin, kenapa kok kita yang kedinginan? Kan ini sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Bapak Ibu, betul? Betul. Lagi, kayak bar tumbas kompor listrik ya. Halah paling mau kredit. Orang lain yang beli kompor, kok kita yang kepanasan. Ini kan sebuah fenomena. Ada bahkan kisah nyata. Orang nurunin motor dari dealer, dia yang masuk angin. Kok Mas Bayu tahu? Saya mendengar pembicaraan. Ya. Ngopo masuk angin. Oh yo kene tak keroin. Bareng ngopo bahasan orang ngopo-ngopo kok masuk angin. Oh tonggoku tuku NMAX La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang lain yang beli NMAX, tetangga yang beli NMAX kok kita yang masuk angin. Maka dari itu, jamaah sekalian, kita bersihkan hati kita di bulan yang penuh berkah ini, mau menjelang Idul Fitri, sucikan hati, bersihkan diri untuk senantiasa terhindar dari sifat iri, dengki, dan hasad. Penyakit hati ini kubu, ya. Kata ulama begini mengatakan, kalau ada segumpal daging tersebut yang dia kotor, maka semuanya akan kotor. Apa itu segumpal daging itu? Hati. Makanya hati-hati dengan jangan sampai salah nanti bisa sakit Niku, Pak, Bu, Mak, Mbak-mbak, Mas-mas kalian. Dan satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih tentang masjid. Beliau berkata seperti ini, jikalau kelak kalian tidak mendengar suara bising-bising anak kecil, engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, engkau tidak mendengarkan suara anak remaja masjid mengumandangkan adzan, apa kata beliau? Maka keruntuhanmu akan dekat. Tapi saya lihat di sini di Masjid Ismail, salah satu masjid yang makmur di Kulon Progo. Amin. Saya hampir setiap pekan itu sowan ke masjid-masjid, dan di tahun 2022 ini saya punya target 99 masjid yang saya datangi. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan segalanya. Saestu, mulai dari anak-anaknya, mulai dari remajanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, Masjid Ismail ini saya lihat selalu makmur. Amin. Dan konteks makmur masjid itu bukan yang banyak jamaahnya, bukan. Kata guru saya, ya, tolak ukur dari masjid yang makmur itu adalah bagaimana jamaahnya bisa bertumbuh dan berkembang. Dari yang nggak sholat 5 waktu, akhirnya bisa sholat berjamaah 5 waktu. Dari yang nggak bisa baca Al-Quran, sampai bisa baca Al-Quran. Dari yang nggak pernah bersedekah, akhirnya bisa bersedekah. Itulah yang disebut namanya masjid Maka dari itu jamaah sekalian, wah, sudah nggak kerasa ini ya, sudah jam 8:15. Maka dari itu jamaah sekalian, ya saya menghimbau, saya mengajak ke panjenengan semua, ada adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu sekalian, ayo bersama-sama kita kembali ke masjid dengan momentum Ramadan ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Orang kaya, ulangi, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Sinten Pak Takmir? Ya, Pak Takmir kita doakan semoga hidupnya berkah melimpah. Saya pernah mengisi suatu pengajian di masjid, salah satu masjid, ketika saya menyanyi begitu, Pak Takmir jamaahnya langsung bilang, mati. Saya batin, iki ono dendam ke sumak ketoke. Langsung Pak Takmir membela diri, engko sik, hutangku isi akeh. Nah, dari itu ya,
Dukung pengurus takmir, dukung remaja masjidnya, dukung anak-anak kita ini, himbaukan semua. Karena di luar sana yang namanya setan gepeng, Pak, Mak, Bu. Yang namanya setan gepeng ini sudah merusak tatanan-tatanan anak-anak muda saat ini. Betul? Oh. Anak-anak remaja-remaja yang cewek-cewek terkontaminasi sama TikTok. Betul? Anak-anak usia-usia SD terkontaminasi dengan Mobile Legend. Betul? Mending kok ya bapak-bapak ora tau nyekel HP. Saya pernah mendapatkan salah satu bapak-bapak yang baru megang HP Android, gemeter tangannya, kemeringat. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga-keluarga kecil kita, lingkungan kita, jaga keluarga-keluarga kita, anak kita, keponakan kita, cucu kita dari bahaya api neraka. Jenengan sudah sholat, jenengan sudah zakat, jenengan sudah bersedekah, jenengan sudah baca Al-Quran, tapi anak jenengan di luar sana berpacaran, anak jenengan di luar sana bermaksiat, maka dosa jariahnya akan mengalir ke panjenengan. Astaghfirullah. Karena saya salah satu pemerhati remaja di Kulon Progo, Bapak Ibu sekalian, ya, angka aborsi di Kulon Progo itu meningkat. Dan usia-usia SMA mau menjelang ujian nasional. Ya. Dan salah satu efek dari Mobile Legend, dari games adalah apa? Tutur kata anak-anak kita saat ini sudah luar biasa sekali. Subhanallah. Mau tahu? Sikil papat metu kabeh. Kambing, wedhus, sapi. Wedang bajigur keluar juga. Semua. Maka dari itu Bu, miris lihat anak-anak saat ini. Maka dari itu jagalah anak-anak kita, minimal dia senang dulu berangkat ke masjid, tautkan hati dia dengan masjid. Dan satu closing dari saya, sebuah cerita bahwasanya saya pernah mendapatkan anak SMP, usia SMP, dia tidak pernah berangkat ke masjid. Saya tanya, "Le, kowe kek ngopo ora tau ning masjid?" Padahal konco-koncomu anak-anak SD, anak-anak SMP ki ning masjid. "Mas, saya itu trauma. Dulu waktu SD saya pernah dicambuk sama Pak Takmir pakai sajadah ketika saya di masjid ramai." Ayo, pengurus takmir, perhatikan baik-baik. Ketika ada anak-anak usia-usia mereka ramai di masjid, biarkan, nasihati saja. Cukup le meneng. Jenengan mau di apapun karena dunianya mereka masih dunia ramai. Nasihati saja. Insya Allah dengan mereka sering ke masjid, minimal lah sering ke masjid, datang, insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang cinta masjid ke depannya. Ya, maka dari itu pengurus takmir ayo support semua kebutuhan apapun yang ada di masjid ini untuk bersama-sama semata-mata untuk memakmurkan masjid Allah. Masjid ini bukan punya Pak Takmir, masjid ini bukan punya salah satu orang, masjid ini bukan punya yayasan, tapi ini masjidallah, masjidnya punya Allah. Yang ngurus itu SK-nya bukan dari Pak Lurah, bukan dari ada Pak Lurah? Oh, Safari, alhamdulillah. Bukan dari Pak Lurah, bukan dari Pak Camat, bukan dari Pak Bupati, bukan dari Pak Gubernur, bukan dari Pak Presiden sekalipun. Tapi SK untuk mengurus masjid ini langsung dari Allah. Maka dari itu kalau ada marbot masjid, ada pemuda yang membersihkan masjid, jangan dianggap remeh. Sebuah kisah nyata teman saya, dia mengurus masjid bertahun-tahun, hanya satu cita-cita dia, untuk bagaimana bisa mengumrohkan dirinya dan orang tuanya. Akhirnya setelah dia meluruskan niat, bersihkan hati semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dia didatangkan oleh donatur, ya, salah satu biro umroh, dan dia langsung diumrohkan sekeluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu, kembali lagi, ini adalah sebuah keberkahan. Satu lagi, ya ini banyak sekali materinya. Masjid itu ada dua tipe. Masjid yang pertama, masjid ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asas persatuan. Yang kedua, masjid diror. Apa itu masjid diror? Masjid yang dibangun berlandaskan pecah belah umat. Pecah belah pengurus, pecah belah jamaah, pecah belah anak muda. Cek masjid jenengan,
Cek masjid sekitar kita, apakah sudah menjadi masjid usisa ala taqwa atau masih menjadi masjid diror yang hanya memikirkan perbedaan saja. Pak, Bu, perbedaan itu sampai kiamat pun pasti akan tetap terjadi. Karena itu fikih, karena itu perbedaan, karena itu khilafiyah. Harusnya yang kita satukan adalah persatuan umat, persatuan jamaah di sini. Nah, itulah bahwasanya masjid benar-benar salah satu menjadi barometer kesuksesan kita dalam Ramadan ini. Semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabits qalbi ala dinik. Duhai Allah yang Maha membolak-balikan hati hamba, teguhkanlah hati hambamu di atas agamamu. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga kita semua yang ada di sini disampaikan raga kita, disampaikan hati kita di Idul Fitri ke depannya sampai Ramadan di tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ojo leren dadi wong apik, tetap menjadi orang-orang yang baik ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, mohon maaf ketika ada salah sikap, salah ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Banyak kurang dari saya, jika nanti ada kelebihan tolong dikembalikan ke saya. Lah ngoten toh, bener toh. Kalau ada susuk di balik ke. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Sehat-sehat selalu teman-teman, anak-anak muda Ismail yang keren-keren. Saya jujur iri sama kalian, usia-usia muda sudah bisa bagaimana berkontribusi di masjid. Kemarin yang imam muda siapa? Miko. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini adalah salah satu masjid pengkaderisasi pemimpin-pemimpin Islam ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian usikum binafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.